Selamat pagi Pak Greg dan teman-teman yang terkasih. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan kewarganegaraan sebagai nilai ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Mengapa saya memilih konsep dasar pendidikan kewarganegaraan? Bagi saya, sebelum mempelajari pendidikan kewarganegaraan, kita harus mengetahui dulu pengertian dan manfaat dari kita mengapa kita belajar pendidikan kewarganegaraan secara khusus dalam masa perkuliahan. Sebelum menjelaskan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kembali kepadamu atas penyelenggaraan hidup dan atas hari baru yang boleh kami terima hingga saat ini. Terlebih Engkau selalu menyertai dan mendampingi kami. Kami mohonkan rahmat-Mu agar kami mampu menyelesaikan dan mengerjakan ujian akhir semester kami dengan hasil yang memuaskan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Semoga melalui materi hari ini, saya mampu memahami pengertian dan manfaat mempelajari pendidikan kewarganegaraan dalam masa perkuliahan kali ini. Kami mohon rahmat-Mu agar dalam presentasi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar karena rahmat dari Roh Kudus-Mu sendiri yang turun dalam diriku. Namamu kami puji Tuhan, dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama, konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan sendiri dalam bahasa Latin, civis, berasal dari kata civic dalam bahasa Inggris civic, tentang warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata civic ini lahir kata civic, ilmu kewarganegaraan, dan civic education, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Dan pendidikan kewarganegaraan ini ada pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, Asra pada tahun 2006 mengatakan pendidikan kewarganegaraan yaitu mencakup hak asasi manusia. Sedangkan Zamroni mengatakan pada tahun 2001 pendidikan untuk membangun bagi generasi baru. Sedangkan Martin Panjaitan pada tahun 1998 mengatakan menjadi warga negara harus demokrasi dan partisipatif bagi generasi muda. Lalu Sujarto pada tahun 1996 sendiri mengatakan pendidikan kewarganegaraan yaitu pendidikan politik yang bertujuan untuk membangun peserta didik menjadi warga negara yang dewasa dan demokratis serta ikut membangun sistem politik. Jadi, pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, masalah warga negara, masalah hubungan negara, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani dalam menerapkan prinsip demokrasi dan humanis. Lalu kita lanjut dengan pendidikan kewarganegaraan persekolahan. Di sini ada beberapa istilah yang digunakan dalam sekolahan yang setiap tahunnya tidak terganti dengan nama-nama. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan muncul untuk pertama kalinya dengan nama kewarganegaraan pada tahun 1957. Civis pada tahun 1961, pendidikan kewargaan negara pada tahun 1968, pendidikan moral Pancasila pada tahun 1975, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada tahun 1994, kewarganegaraan uji coba pada kurikulum 2004, dan pendidikan kewarganegaraan tahun 2006 hingga sekarang ini. Adapun tujuan dari kita mengapa kita memasuki kewarganegaraan, yang pertama kita diajak untuk berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam berbangsa dan bernegara.
Yang ketiga, berkembang secara positif dalam diri sehingga dapat menjadi pribadi yang positif dan demokratis untuk membangun berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat, berinteraksi dan dengan bangsa-bangsa lain dan peraturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang semakin canggih. Lanjut dengan yang ketiga, membahas tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah. Pada pasal 37 UU nomor 20 tahun 2003 mengatakan bahwa sistem pendidikan nasional dalam kurikulum pendidikan tingkat tinggi wajib memuat tentang pendidikan kewarganegaraan agar mahasiswa menjadi manusia yang mencintai tanah air dan bangsanya. Lalu pada pasal 18 dan pasal 19 ayat 2 UU nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam pendidikan pendahuluan bela negara dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan pendahuluan bela negara ini diikuti warga negara dengan beberapa tahap. Ada 2 tahap di sini. Yang pertama, tahap awal pada pendidikan dasar dan dalam pendidikan menengah dan dalam gerakan kepramukaan. Yang kedua, dalam tahap lanjutan, yaitu dalam pendidikan tingkat kewiraan dan pada tingkat pendidikan tinggi. Jadi, misi pendidikan kewarganegaraan di pendidikan perguruan tinggi tersendiri yaitu mampu membantu mahasiswa untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, rasa kebangsaan dan tanah air dengan menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dan dengan rasa tanggung jawab. Berdasarkan Dirjen Dikti nomor 43 Dikti tahun 2006, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum, yaitu memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan negara. Lalu yang kedua, tujuan khusus, yaitu agar mahasiswa dapat memahami hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokrasi secara ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia. Tujuan khusus lainnya yaitu agar mahasiswa menguasai dan memahami permasalahan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya. Lalu yang kedua, agar mahasiswa memiliki nilai-nilai kewarganegaraan, cinta tanah air, dan rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Lalu yang ketiga, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, dan rela berkorban. Lalu yang ketiga, yaitu tujuan itu kompetensi. Mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Lalu, mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan dan cinta damai. Mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang dilandasi dengan sistem nilai-nilai universal. Lalu, mahasiswa memiliki pengertian internasional sehingga mampu menjadi warga negara yang berpolitik. Yang keempat, kita akan membahas tentang eksistensi manusia. Di sini saya membagi ada 5. Yang pertama, learning experience, yaitu pengalaman belajar yang diterima oleh mahasiswa dan pembelajaran itu menjadi hal yang lebih bermakna. Lalu, learning to know. Dari pengalaman itu dapat
Pengalaman itu dapat disimpan dalam memori dan mendorong untuk mahasiswa untuk selalu belajar tentang masalah hak asasi manusia dan masyarakat madani. Learning to be sebagai manusia yang menjawab secara individu dan sosial. Lalu learning to do, mahasiswa mengetahui dan sadar untuk mendorong agar melakukan sesuatu hal yang berpositif. Lalu learning together, apa yang dilakukan mahasiswa dimaksudkan dalam membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran diri, realitas, keragaman, serta saling memerlukan. Sekian presentasi saya. Terima kasih telah melihat video ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kembali kepadamu atas penyelenggaraan hidup dan atas kasih yang boleh kami terima setiap harinya. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami dapat menyelesaikan ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Semoga kami mampu menjadi mahasiswa yang mencintai tanah air dan bangsa dan rela berkorban bagi siapapun. Kami percaya ya Tuhan bahwa dengan pertolongan dan bantuan-Mu sendiri, kami mampu mencintai tanah air kami dan memperjuangkannya seperti para pahlawan yang telah rela berkorban bagi bangsa dan negara kami. Ini semua kami haturkan kembali kepadamu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.